kenapa sih kita harus berjualan di marketplace? Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Itu sebetulnya ada banyak alasan kenapa kita harus jualan di Facebook Marketplace. Yang pertama tentu saja dari sisi platform, Facebook ini adalah media sosial yang cukup masuk ke 3 besar. Kalau tidak salah ini Facebook ini di bawahnya si YouTube. Kalau nggak salah data terakhir ya, aku lupa ngecek. Cuma terakhir itu kalau nggak salah 3 besar. Dia masih di atasnya Instagram, tetapi berada di bawahnya si YouTube. Kalau ngomongin media chattingnya, mereka masih kalah dengan WA sih. Tetapi kan WA kita anggap tidak di media sosial langsung ya. Secara media sosial langsung yang paling tinggi itu YouTube memang, yang kedua itu Facebook, baru Instagram. Nah teman-teman, kenapa kita masuk ke sana? Tentu saja pangsa pasarnya gede. Facebook ini cukup merata penggunanya, tetapi memang kalau ngomongin segmen umur, dia itu kebanyakan ada di atas 25. Jadi anak-anak milenial sekarang, bukan milenial ya, generasi Z ya, generasi Z dan ya kalau nggak salah generasi Z ini memang dia tidak banyak berada di Facebook. Bahkan di Instagram pun mereka mulai meninggalkan. Mereka lebih banyak berkreasi seperti konten-konten ada di, salah satunya ada di Spotify, model-model podcast kayak gitu. Satu dua masih ada di TikTok ya. Tetapi memang di Facebook ini anak-anak generasi Z itu mulai meninggalkan. Tetapi untuk usia-usia di atas sekitar 20, 25 itu masih tinggi sekali, yang 20-an 5 lah, masih tinggi sekali yang menggunakan Facebook. Itu hampir merata, mulai dari urban dan suburban. Jadi dia ini juga ada di perkotaan dan juga ada di pinggiran-pinggiran. Jadi teman-teman ketika menyasar segmentasi pasar itu, salah satu tempatnya itu ada di Facebook. Nah itu secara kita ngomongin peluang. Terus yang kedua, Facebook Marketplace itu tempat jualan yang simple. Mirip-mirip dengan Tokopedia, mirip dengan yang namanya Shopee, Lazada. Kita tinggal punya foto produk, di-upload, dikasih judul atau nama produk yang dijual, dikasih keterangan sedetail mungkin, kita sudah bisa jualan di Facebook Marketplace. Hanya saja memang ini beda sekali perilakunya jika dibanding dengan marketplace yang konvensional seperti Tokopedia ya. Karena di sini tidak ada tombol transaksi langsung. Transaksinya ini harus langsung berhubungan antara si penjual dan pembeli. Rekeningnya pun tidak melalui rekening si Facebook Marketplace, tetapi dia harus bertransaksi langsung, baik itu lewat COD ataupun teman-teman nanti bisa pakai rekening langsung. Nah, kalau pengalaman sih untuk klien-klien atau konsumen yang jauh-jauh, biasanya mereka untuk transaksinya kami kirimkan link Tokopedia atau Shopee. Jadi mereka biar aman transaksinya, kita kirimkan linknya, eksekusi transaksinya ada di sana. Tetapi kalau untuk lokal-lokal, itu mereka biasanya aman dengan COD. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Facebook ini juga lagi mengembangkan fitur di Facebook Marketplace ini untuk COD dengan menggandeng kurir. Cuma nggak tahu nih kapan mau di launching. Tetapi aku mau bilang secara fitur di Facebook Marketplace ini kita bisa mengupload produk dengan informasi sedetil mungkin dan bahkan dengan harganya. Jadi ketika orang nyari produk di Facebook Marketplace, dia sudah bisa mendapatkan informasi secara utuh.
Bagaimana peluangnya? Kalau ngomongin peluang sebetulnya kalau ngomongin angka kan sudah saya sampaikan tadi, tetapi pengalaman sih saya nyari beberapa produk, nyari dan jual beberapa produk itu lewat Facebook Marketplace cukup cepat. Tempo hari saya nyari sepeda itu langsung bisa dapat dengan harga yang terbaik juga yang saya dapatkan dan bisa langsung COD. Terus saya jual juga beberapa produk dalam tempo 1-2 hari produknya juga bisa laku. Nah, ini aku bilang dia simple dan prospeknya cukup bagus. Terus yang kedua, si Facebook Marketplace ini dia berbasis mesin pencari, mirip halnya dengan Google. Hanya saja memang mesin pencarinya ini baru terbatas ada di platform Facebook Marketplace itu sendiri. Jadi kalau teman-teman nyari produk di Facebook Marketplace, tinggal ketikin aja kata kunci apa yang dicari, maka di sana akan muncul banyak produk. Nah, teman-teman bisa, aku bilang bisa mulai jualan dengan menggunakan si kata kunci. Nah, karena dia berbasis kata kunci, maka si Facebook Marketplace ini ya harus dioptimasi nantinya. Optimasinya gimana? Nah, teman-teman untuk optimasi bisa dengan bisa dengan menggunakan kata kunci itu sendiri. Nah, bagaimananya nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Yang jelas dia berbasis mesin pencari. Terus berikutnya, si Facebook Marketplace ini memang didesain untuk menyasar segmen pasar lokal. Misalnya saya di Sedayu nih, maka saya akan lebih efektif ketika menjangkau postingan dengan jarak sekian kilometer ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, lingkaran lah, sekeliling kayak gitu. Ataupun saya bisa menembak kota langsung Bantul, Jogja, Sleman dan sekitarnya, yang pasti masih dalam radius jangkauan saya. Nah, itu akan cenderung cukup efektif, mirip-mirip dengan si Google Businessku. Nah, Google Businessku kan prinsipnya juga sama, cara kerjanya itu berbasis wilayah tertentu. Sama juga dengan si Facebook Marketplace ini. Hanya saja, misalnya kalau ada yang tanya, Mas, berarti saya nggak bisa dong jualan di Jakarta, jualan di Bandung, atau jualan di daerah lain? Tentu saja tetap bisa, teman-teman. Karena memang dia akan fokus kepada area tertentu, tetapi kita bisa bukan memanipulasi ya, bisa menempatkan postingan kita ada di daerah lain. Misalnya nih, saya di Sedayu, saya pengen produk saya ini setelah saya riset rupanya yang paling banyak nyari itu ada di Solo. Maka postingan saya tempatkan di Solo. Itu sangat mungkin dan itu terjadi di beberapa produk yang sempat saya jual di sana. Dan yang mengerjakan itu juga banyak sekali. Jadi teman-teman yang mengoptimalkan si Facebook Marketplace ini, ketika teman-teman tracking itu tidak semuanya berada di Jogja. Saya kemarin nyari boncengan sepeda, rupanya itu mereka datang itu dari daerah sekitar Pemalang atau Batang, lupa aku. Nah, rupanya yang jualan boncengan sepeda itu ketika dicari dia muncul loh di daerah Sleman, di daerah Bantul, di daerah Sedayu, Godean kayak gitu dia muncul. Tetapi ketika kita kontak dia berada di Jogja nggak sih? Saya pengen COD nih. Rupanya mereka ini datangnya dari Jawa Tengah. Nah, dia efektif menyasar si segmen pasar lokal. Terus ketika teman-teman ini punya budget, pengen ngiklan, itu gampang sekali ngiklan di Facebook Marketplace ini. Tinggal hanya menjalankan sekitar 2 atau 3 4 klik lah. Nanti teman-teman sudah bisa mengiklankan produk di Facebook Marketplace. Yang berbayar ya, prinsipnya berbayar ya. Kalau yang prinsipnya gratis itu udah otomatis gratis. Posting di Facebook Marketplace itu sudah otomatis gratis. Tetapi kalau teman-teman, wah aku pengen jangkauannya lebih gede lagi nih biar banyak orang yang bisa beli. Nah, teman-teman bisa pakai fitur yang namanya promosikan jualan. Berapa budgetnya? Itu mulai dari 15.000 per hari, tergantung teman-teman punya budget. Nah, sebetulnya apakah efektif? Aku bilang nggak diiklankan pun efektif. Hanya saja kalau teman-teman pengen tambahan traffic, biar banyak orang yang lihat, teman-teman bisa ngeboost pakai si fitur promosikan jualan.